Haleluya, shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Mari teman-teman, pada sore hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan kembali, amin. Kita membawa hati kita dengan sungguh sehingga saat kita menyembah dan memuji Tuhan, pada sore hari ini kita akan menemukan hadirat-Nya. Teman-teman, tidak peduli kita ada di tempat ini maupun ada di rumah, tapi kami percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang sama. Saat kita membawa hati kita, saat kita membuka hati kita kepadanya, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan kembali lagi datang dan bertata di atas pujian-pujian kita, amin. Mari saya undang teman-teman untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir Bapa dalam setiap rumah kami, Tuhan. Engkau ada di dalam setiap hati kami. Tuhan, pada sore hari ini Bapa, biarlah Tuhan kami membuka setiap hati kami. Dan kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu terjadi Bapa dalam setiap Tuhan kehidupan kami, Yesus. Bapak, kami berdoa Bapak supaya karya tangan-Mu Bapak nyata Bapak dalam setiap kehidupan kami. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, saat kami meninggikan nama-Mu, dan saat kami Bapak Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan sandaran kami dan kemenangan kami. Kami akan melihat Bapak Tuhan terobosan terjadi Bapak dalam setiap rumah kami, Tuhan. Kami akan melihat Bapak tangan-Mu semakin bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapak. Bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena nyanyian kami maupun Tuhan suara kami maupun permainan musik kami, tapi kami tahu karena pribadi-Mu Tuhan yang mengasihi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya Dia yang memegang kemenangan kita, amin. Amin. Mari kita terus memuji Dia. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau ajaib, Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. angkat tangan-Mu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Berpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Kau dahsyat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau ajaib, Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama
raja, segala raja. Mari kita sama-sama katakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Kaulah satu-satunya yang memegang kemenangan kita. Haleluya. Amin. Dia berkemenangan, amin. Amin. Ada kuasa di dalam Tuhan kita. Dan ada kuasa di dalam nama Yesus kita, amin. Yes, amen. Haleluya. Come on. Clap your hands together. Yeah, come on. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
teman-teman, tidak peduli apa kata dunia, Tuhan kita tetap berkuasa, amin. Ya, amin. Dan Dia telah berkemenangan atas setiap dosa, dan Dia telah berkemenangan atas setiap keraguan, setiap ketakutan. Dia telah berkuasa atas setiap kecemasan dalam hati kita. Mari teman-teman, saat kita datang pada sore hari ini, kita ingin merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita ingin merenungkan bahwa Tuhan telah memberikan identitas pada setiap kita. Amin. Tidak peduli apa kata dunia, kita tetap adalah miliknya. But He brought me in, oh His love for me, oh His love for me. Who the Son sets free, oh it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs through. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. There's a place for me. I'm a child of God. Oh, I'm a child of God. Oh, no matter what they say about me, no matter what they say about me, I'm still a child of God. Sing it out loud. I am chosen, not forsaken. I am who you say I
say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am. Yes, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm the child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I Ya Bapa, tidak peduli apa kata dunia Tuhan, tidak peduli apa kata Bapa orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. Tidak peduli apapun yang kami telah berbuat, dan tidak peduli apapun yang kami telah lalui Tuhan. Karena Engkau telah membeli kami dengan darah yang mahal Tuhan. Pada saat kami menyanyikan lagu ini Tuhan, kami ingin Bapa menghidupi hidup kami bukan sebagai orang tawanan Bapa, bukan sebagai tawanan dunia, bukan sebagai tawanan dosa, bukan sebagai tawanan ketakutan kami sendiri. Tapi kami ingin hidup Bapa dalam kebebasan yang Kau telah berikan dalam nama Yesus Kristus. Kami ingin hidup Bapa dalam Tuhan keselamatan yang Kau telah berikan kepada setiap kami Yesus. Dan pada sore hari ini Bapa, mari biarlah Engkau menyentuh setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa arti keselamatan itu, apa arti kasih-Mu Bapa yang bergerak dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih-Mu membawa kebebasan dalam setiap kehidupan kami. Pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Bapa, sentuh hati kami. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi. Engkau sendiri yang bergerak Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kalian berdoa dan ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Yeah. Shalom semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita beribadah Power Youth ya di tahun 2021. Kiranya di tahun ini kita bisa mengawali tahun ini dengan iman yang terus tertuju kepada Tuhan.
Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk melakukan budaya Power Youth. Apa sih itu? Budayanya adalah free. Yang pertama adalah fokus, respon, excited, dan enjoy. Oke, kiranya kita bisa fokus untuk dengerin firman Tuhan dan kita ngeresponin ya, walaupun kita ada di rumah, kita tetap responin dengan antusias, excited juga kita bisa semangat terus dan juga kita bisa nikmatin firman Tuhan dengan sangat enjoy. Amin. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada sore hari ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu pada hari ini kembali menguatkan setiap kami, sehingga ya Tuhan kami boleh benar-benar ya Tuhan mengawali awal tahun ini ya Tuhan penuh dengan Tuhan iman yang bersandar kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin semuanya. Ya, sudah 3 hari ya kita melalui renungan goals yang sudah kita lakukan. Nah, saya percaya sih bahwa pasti banyak ya teman-teman yang ada di rumah sudah diberkati melalui renungan bersama ini. Dan ayo kita lanjutin sampai akhir Januari ini. Amin. Ya, dan Cici percaya banget bahwa setiap kita bakal ngalamin Tuhan dan ngalamin terobosan di dalam Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, oke teman-teman. Pada hari ini saya mau share mengenai set up your goals ya. Jadi mari tentukan tujuan kamu. Tetapi tujuan hari ini yang mau saya sharingkan adalah mengenai bagaimana menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kepuasan kita. Ya, seperti firman renungan goals selama Januari ini. Nah, inilah yang harus kita tentukan, yang harus kita atur dalam hidup kita, yaitu benar-benar bahwa goals hidup kita adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepuasan kita yang sejati. Amin. Ya. Oke teman-teman, melalui berbagai kejadian yang terjadi ya, mulai dari awal tahun ini aja ya, sudah banyak banget kejadian yang terjadi gitu, kejadian yang tidak bisa kita duga, yang tidak kita harapkan ya, mungkin baik itu dalam lingkaran keluarga kalian sendiri maupun kejadian secara global ya, banyak banget yang terjadi. Dan kita tahu bahwa melalui kejadian-kejadian tersebut kita itu sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan ya, dimana contohnya pandemi yang masih belum berakhir ini kita begitu dibatasi dengan banyak hal ya, dan juga belum lagi kemarin itu ada pesawat yang jatuh ya. Jadi sekalipun badan udah sehat pun ya, untuk dalam perjalanan baik itu di udara, di darat dan lain-lain, tidak ada yang bisa menduga bahwa bisa terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, bisa kita lihat maksudnya ini adalah hal yang menyadarkan kita seharusnya bahwa hidup kita itu bukan di tangan kita loh gitu ya. Dan juga sehebat apapun kita mau merencanakan hidup kita, pada akhirnya Tuhanlah yang memegang keputusan dalam hidup kita. Nah, maka dari itu nih teman-teman, kita perlu menyadari ya bahwa hidup di dunia ini tuh benar-benar terbatas gitu. Nah, tapi bukan berarti nih walaupun kita hidup di dalam keadaan yang terbatas ya, jadi kayak apapun yang kita lakukan juga, maksudnya tadi kan kita bisa mikir gitu ya, apapun yang dilakukan dalam keterbatasan ini juga sia-sia, ya udahlah kita let it flow aja hidupnya. Nggak gitu juga nih teman-teman ya. Jadi walaupun kita ada dalam keterbatasan bukan berarti ya kita itu juga jadi tidak memiliki daya juang dalam hidup kita. Itu juga salah. Oke. Nah, justru yang di sini yang perlu kita benar-benar mengerti adalah bagaimana sih kita itu menetapkan tujuan hidup kita yang benar. Tujuan hidup kita yang sebenarnya, yang memuaskan hatinya Tuhan. Dan yang pasti hati kita juga puas karena Tuhanlah sumber kepuasan kita. Amin ya. Nah teman-teman, dari muda ya kita itu perlu tahu bagaimana sih kita mencari tujuan hidup kita. Supaya apa, hidup kita itu
nggak jadi hidup yang sia-sia gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita itu kena sindrom let it flow ya, santuy gitu ya, sindrom anak Tuhan yang sekarang ya banyak banget, bahwa kita ngerasa ya udahlah let it flow aja gitu. Tapi jangan sampai seperti itu, karena di dalam Tuhan ya kita itu harus benar-benar belajar untuk bergantung sama Tuhan gitu ya, bukan let it flow aja segala sesuatu. Amin ya. Terutama nih kita sebagai anak Tuhan teman-teman, kita harus sadar bahwa Tuhan itu punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Maka dari itu kita juga harus dengan segenap hati ya memenuhi tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, masalahnya adalah seringkali kan kita itu dibawa untuk mengejar apa yang memuaskan hati kita, benar gak sih? Ya biasanya kita itu suka men-set tujuan hidup kita itu berdasarkan dari apa yang menjadi passion kita, kepuasan kita, kebanggaan kita, ataupun bahkan kebanggaan orang lain juga gitu ya. Contohnya misalnya kepuasan kita itu waktu kita mengejar prestasi gitu ya, kita semakin pintar gitu, ada satu kepuasan gitu, kebanggaan tersendiri, benar gak sih? Dan juga waktu kita mendapatkan banyak perhatian, contohnya kita bisa jadi orang yang famous atau bisa jadi kayak influencer gitu ya, itu jadi membuat ada satu kebanggaan ya, ada satu kepuasan gitu buat kita. Atau misalnya kita memiliki banyak uang gitu, itu jadi juga sebuah kepuasan untuk bahkan lebih memuaskan diri kita gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bukannya salah ya untuk dikejar, tidak. Tetapi waktu kita menaruh kepuasan kita hanya di dalam hal-hal demikian, ya itu pun bukan hal yang akan memuaskan kita secara selamanya gitu ya. Itu pun akan berakhir gitu, waktu kita meninggal kita tidak membawa itu semua nih teman-teman. Nah, ada juga misalnya aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang bisa memuaskan kita ya. Contohnya misalnya kita suka nonton ya, ataupun kita suka main games atau dan lain-lain gitu. Itu kayak memuaskan kita. Itu hal-hal yang mungkin terlihatnya positif gitu ya. Dan juga seringkali ada juga hal-hal yang negatif gitu. Misalnya kepuasan kita cari gitu ya dari misalnya kita berpacaran ya. Anak muda zaman sekarang ya kalau nggak ada pacar tuh kayaknya jones banget ya, jomblo ngenes gitu kan. Maksudnya kayaknya tanpa pasangan itu kayak hidupnya itu nggak ada artinya gitu. Itu salah banget nih teman-teman gitu. Dan juga misalnya kalau kita nggak diterima dalam sebuah pergaulan gitu, kita merasa tersisihkan dan kita nggak puas sama hidup kita. Nah, hal-hal demikian nih teman-teman yang seringkali kita itu salah mencari kepuasan kita yang sebenarnya itu dari mana. Baik itu aktivitas yang terlihat positif ataupun negatif, yang membuat kita itu tidak menyadari bahwa kita itu terus mengejar kepuasan itu. Sehingga tujuan hidup kita set berdasarkan kepuasan yang kita dapat. Nah, waktu kita men-set kepuasan yang kita dapat berdasarkan standarnya dunia ini, otomatis tidak ada satu hal pun yang bisa memuaskan kita. Nah, maka dari itu pada sore hari ini teman-teman, mari Cici mau ngajak setiap kita tuh buat menyadari apa sih kepuasan kita yang sejati, dan terutama kepuasan kita di dalam Tuhan. Amin ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya waktu kita merasa bahwa kita sudah puas ya dengan hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan ya, pada akhirnya kita itu bakal sibuk banget. Kita bakal sibuk banget sama hal-hal yang sebenarnya tidak akan menghasilkan apapun ya, yang akan membawa kepada kita adalah kepuasan yang palsu gitu loh. Nah, jadi sebelum kita masuk firman Tuhan yang lebih lengkap lagi, nah ada satu saudara kita yang pengen kesaksian nih. Mari kita sambut saudara kita yang pengen kesaksian ini, dan saya percaya bahwa kita akan sangat diberkati. Silahkan. Halo semua, nama aku Caca. Hari ini aku mau sharing sedikit bagaimana cara aku menemukan Tuhan sebagai kepuasan aku. Di akhir Desember 2019, aku baru menyadari bahwa Tuhan adalah kepuasanku. Awalnya aku suka K-pop,
terutama BTS. Yang benar-benar suka itu, sampai kalau mereka ada update apa-apa, aku harus tahu. Kalau mereka mau comeback, aku harus ngeliat BTS dulu baru memenuhi kebutuhan rohani aku. Bahkan yang lebih parahnya lagi, aku pernah ngerasa guilty kalau nggak ngebeli merchandise mereka yang terbaru. Sadar sih, tapi namanya manusia kan kedagingannya masih ada tuh. Jadi selalu ngerasa, ya udah, besok masih bisa baca Alkitab. Pemikiran kayak gitu cukup bertahan lama, sekitar 2-3 tahun. Tapi terkadang aku mentingin juga kebutuhan rohani aku, tapi terkesan on off gitu. Aku suka K-pop, bener-bener pure suka K-pop karena ngerasa happy dengan konten-kontennya. Kayak lagunya, musiknya, dan juga orang-orangnya. Sampai suatu kali, aku ada masalah. Aku jadi ngebuat K-pop adalah pelarian aku. Dan itu nggak cuma sekali, bahkan berkali-kali. Di akhir tahun 2019, aku mulai rajin baca Alkitab, baca renungan, ngikutin komunitas, dan gak pernah skip. Mulai dari situ, aku dapat banyak banget reminder. Dan dari situ juga aku diingatkan untuk selalu mengingat Tuhan. Selalu bersandar sama Tuhan, dan bukan berlari terus sembunyi di konten-konten K-pop yang aku suka. Jadi untuk sekarang, puji Tuhan aku kembali dan bersandar sama Tuhan apapun yang terjadi. Juga sekarang aku berusaha untuk lebih rajin baca renungan, baca Alkitab, banyak berdoa dan mau berserah. Daripada itu, sekarang aku juga masih suka K-pop, tapi K-pop bukan jadi penyelesaian masalah dan sumber kebahagiaan aku. Nah, ayo kita kejar goals kita. God is our absolute satisfaction. Ya, thank you buat Caca yang udah kesaksian. Ya, Cici percaya bahwa setiap kita semua diberkati ya oleh kesaksiannya Caca. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya Caca menemukan kepuasannya di dalam Tuhan. Ya, saya sendiri juga jadi saksi hidupnya Caca sih, dari dia SMP juga udah ke gereja gitu ya. Dimana dia itu nabung banget buat apa yang memuaskan dia tadi gitu ya. Karena dia suka banget sama K-pop idol Korea. Ya, bukan berarti salah sih untuk suka hal demikian gitu. Tetapi saking dia merasa bukan cuma sampai suka, tapi kepuasannya itu dari hal itu sumbernya gitu ya. Sampai saya ingat banget dia tuh hemat-hemat buat makan ya, sampai pernah sakit mah ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi bayangkan gitu, tapi pada akhirnya dia tetap merasakan yang namanya kekosongan ya gitu. Dia merasa bahwa ternyata pada akhirnya waktu dia mencari Tuhan, waktu dia mau dekat sama Tuhan, semua itu bukanlah kepuasan dia yang sejati. Ternyata hanyalah Tuhan yang bisa memuaskan dia. Maka dari itu akhirnya tadi seperti yang dia kesaksian ya, bagaimana dia mencari Tuhan dan bagaimana dia mengerti bahwa Tuhanlah yang seharusnya menjadi sumber kepuasan hidupnya. Amin. Nah, itulah yang akan membuat dia jadi mengerti tujuan hidup dia. Pada saat dia tahu bahwa kepuasan hidup dia, waktu dia menaruh tujuan hidup dia adalah di dalam Tuhan ya, maka dia tahu bagaimana membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, balik lagi kepada firman Tuhan yang mau saya sampaikan ya. Nah, saat ini nih teman-teman, apa sih fokus hidup kamu? Ya. Jadi apa sih fokus hidup kamu ya? Sehingga waktu kamu mengerti fokus hidup kamu adalah waktu kamu menaruh tujuan hidup kamu ya, terutama di dalam Tuhan seperti yang tadi, maka pastinya hidup kamu itu gak akan jadi hidup yang sia-sia. Amin. Ya. Jadi teman-teman, memasuki tahun yang baru ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong kita. Amin. Menolong kita untuk kita bisa mengerti bahwa Dialah yang menjadi satu-satunya sumber kepuasan kita yang sejati. Amin. Nah, ayo kita buka di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 saya bacakan ya. Di sini dikatakan adalah Tuhan gembalaku yang baik. Teman-teman di rumah boleh juga sama-sama baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, teman-teman, di sini adalah kitab Mazmur di mana Daud menulis ya hubungan kita ya, sebenarnya hubungan dia sama Tuhan ya, tapi menjadi inspirasi untuk hubungan kita sama Tuhan, bahwa Tuhanlah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Nah, teman-teman, buat kalian yang mengikuti renungan goals ini ya, renungan ini didasarkan adalah hubungan antara gembala dan domba, yaitu Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya Tuhan gitu. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui ya, bahwa menjadi seekor domba adalah hewan yang benar-benar sangat bergantung sama gembalanya. Kenapa? Karena domba itu gak bisa cari makan sendiri ternyata guys, gitu ya. Penglihatan domba tuh masih terbatas ya, dan juga tubuhnya domba yang tidak diperlengkapi, maksudnya keahlian atau untuk memangsa apapun itu gak ada gitu ya. Jadi domba itu tuh sebenarnya sangat-sangat bergantung ya sama gembalanya gitu ya. Maka dari itu tuh kalau kita lihat domba ya, dia itu benar-benar sangat setia gitu loh dalam mengikuti gembalanya. Karena domba itu tuh tahu bahwa dari mana sih dia bisa cari rumput yang hijau yang enak buat dia gitu loh. Dan dari mana sih dia bisa minum air yang segar buat dia ya, pada saat dia ikutin gembalanya. Nah, sama juga teman-teman dalam kehidupan kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Nah, pada saat kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita perlu sadari bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita ke mana? Ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan memuaskan jiwa kita. Nah, kalian perlu tahu bahwa di dalam firman Tuhan ini kita bisa lihat ya, waktu gembala membawa domba-dombanya bukan berarti langsung ke tempat yang ada rumputnya ataupun ada sungainya ya, ke air yang tenang. Enggak gitu. Ternyata untuk seorang gembala membawa dombanya harus melalui yang namanya sebuah perjalanan juga gitu ya, karena tidak selalu tempat tersebut selalu tersedia rumput yang baik ataupun juga air yang baik, yang bersih gitu, tidak. Nah, jadi gembala itu harus mencari nih teman-teman, dan harus membimbing dengan sangat ekstra ya, supaya waktu si domba-dombanya ikut bersama dengan dia, yang pasti domba-dombanya itu tetap terjaga dengan baik. Nah, demikian juga Tuhan terhadap kita gitu ya. Sekalipun harus melalui lembah yang kelam, percayalah bahwa Tuhan ya akan tetap membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tuhan akan kembali membawa kita kepada air yang tenang. Amin ya. Jadi penting banget bahwa kita tahu bahwa hidup kita perlu kita taruh kepuasan kita di dalam Tuhan. Karena sekalipun kita melalui banyak halangan, banyak tantangan gitu, pada akhirnya Tuhan yang akan membawa kita kepada isi hati dan hal yang bisa memuaskan hati kita di dalam Tuhan. Amin ya. Oke deh teman-teman. Nah, jadi di sini ada satu perkataan dikatakan bahwa domba tahu di mana kepuasannya, karena kepuasannya hanya didapat dari arahan sang gembala gitu loh ya. Maka dari itu dia tetap ikutin arahan gembalanya, karena dia tahu kepuasannya hanya di dalam tuntunan gembalanya. Amin ya. Jadi teman-teman, demikian juga kita perlu ketahui bahwa waktu kita mencari Tuhan nih teman-teman ya, terutama mengawali awal tahun 2021 ini,
segala sesuatu yang udah kita lalui dari tahun lalu tuh bener ya, gak ada yang pasti gitu dan dalam keterbatasan. Ya, hal-hal yang memuaskan kita itu yang palsu itu ya tidak menjanjikan adanya satu perubahan yang benar-benar memuaskan jiwa kita. Tapi waktu kita membangun kepuasan kita benar-benar di dalam Tuhan, teman-teman, kita mesti tahu bahwa kepuasan kita itu gak palsu. Kepuasan kita itu adalah kepuasan yang sejati. Amin. Ya, gitu. Nah, jadi ya sering kali ya, saya banyak banget anak muda yang bilang kayak gini gitu ya. Bahkan saya sendiri ya waktu muda juga berpikir ya, sekarang juga masih muda sih gitu. Maksudnya dulu-dulu waktu masih sekolah tuh mikirnya gini bahwa kepuasanku itu aku dapat kalau aku memiliki hubungan yang aku inginkan gitu ya. Ataupun gaya pacaran yang kita idam-idamkan seperti yang kita nonton di drama Korea atau dan lain-lain ya. Kepuasan kita itu waktu kita mendapatkan perhatian dari banyak orang dan lain-lain gitu. Tapi kalian tahu gak bahwa sebenarnya gitu ya, apa yang dunia ini tawarkan ya, kepuasan-kepuasan seperti itu atau yang kita lihat nih teman-teman kita ngerasa puas kok gitu ya, gue puas kok kayak gini gitu ya, jadi kenapa lu gak lakuin juga hal seperti itu gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang benar-benar sementara nih teman-teman gitu. Kenapa? Karena hal-hal itu akan membawa kita menjadi kita gak ngerti sebenarnya yang kosong ini nih, hati yang kosong ini itu bukannya harus diisi dengan hal demikian gitu. Karena kosong terus kosong diisi pada akhirnya tidak memenuhi wadah yang bocor tersebut gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa kita perlu benar-benar mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menolong kita untuk bisa terpenuhi dan terpuaskan. Amin. Nah, jadi teman-teman ya, gimana sih ya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai kepuasan kita? Karena ya bisa dibilang ya bahwa pasti kita mikir gimana sih Ci gitu ya jadiin Tuhan sebagai kepuasan gitu. Soalnya kan Tuhan gak kelihatan gitu ya, dan juga ya antara kita menyadari tapi kita bingung mulainya dari mana, atau bahkan gak nyadar nih kalau Tuhan itu harusnya jadi kepuasan kita. Nah teman-teman, jadi ada 3 hal penting yang perlu kita praktekkan ya dalam kehidupan kita, atau kita kejar, kita lakukan, kita rindukan dalam hidup kita itu, supaya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai kepuasan kita yang sejati ya. 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa we need God's direction. Kita butuh arahan dari Tuhan. Teman-teman, kenapa saya katakan kita butuh arahan dari Tuhan? Karena saat kita menerima arahan dari Tuhan, otomatis hati kita dan hidup kita bisa terpuaskan melalui kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Bukan yang palsu, tetapi yang benar gitu Tuhan kasih buat kita. Nah teman-teman, God's direction itu didapat dari apa sih gitu ya. Nah God's direction itu didapat dari 3 hal simpel yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah waktu kita mau memiliki kehidupan berdoa. Tuhan bisa mengarahkan kita pada saat kita mau berkomunikasi nih sama Tuhan. Ya, komunikasi sama Tuhan dimulai dari hal yang mudah, yaitu berdoa gitu ya. Kita bukan dukun ya atau nabi gitu ya, mungkin langsung aku gak mau berdoa atau Tuhan gak ngomong apapun gitu ya. Jadinya kita tidak benar-benar mulai berdoa gitu, karena kita lebih ngelihat apa yang saya dapat dari doa. No gitu, tetapi mulailah dari hati kita gitu ya. Kita berdoa, kita keluarkan isi hati kita, kita berkomunikasi sama Tuhan. Nah mulai dari hal itu, maka apa? Tuhan Roh Kudus akan menolong kita. Dan yang kedua, kita dapatkan arahan dari Tuhan itu saat kita membaca firman Tuhan. Nah waktu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, membersihkan pikiran kita juga, maka Tuhan dapat mengarahkan hidup kita. Maka Roh Kudus akan membuat hati kita terbuka, hati kita dipulihkan untuk mengerti isi hatinya Tuhan gitu ya. Dan juga apa? Beribadah gitu ya. Ketiga hal ini teman-teman ya adalah hal yang
bantu supaya hati kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, bukan membantu sih, maksudnya adalah benar-benar dapat mengubahkan hati kita sehingga kita mendapatkan apa? Arahan dari Tuhan. Seperti tadi ya kesaksian teman kita Caca gitu ya, di mana waktu itu dia mulai untuk berdoa, waktu dia mulai baca firman Tuhan, beribadah, ternyata tanpa ia sadari dia mulai pelan-pelan ya hati dia itu diubahkan sama Tuhan. Dia baru menyadari bahwa ada arahan yang Tuhan mau taruh dalam hidup dia. Wow, amin. Nah, oke. Jadi kita butuh apa? God's direction melalui kita mulai berdoa, kita mulai membaca firman Tuhan dan kita mulai beribadah. Nah, yang kedua, hal yang harus kita lakukan, praktekkan ya, adalah kita perlu menyadari bahwa we need God's protection. Kita butuh perlindungan dari Tuhan. Nah, teman-teman, perlindungan dari Tuhan itu didapatkan bagaimana sih gitu? Yang pertama adalah waktu kita belajar untuk berserah sama Tuhan. Waktu kita belajar untuk berserah, percayalah bahwa Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga belajar untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Maka apa? Tuhan akan memproteksi kita, melindungi kita. Dan yang ketiga juga belajar untuk taat. Amin. Ya, jadi ketaatan itu juga adalah hal yang sangat penting supaya kita terus mendapatkan perlindungan Tuhan. Nah, teman-teman, perlindungan Tuhan yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar perlindungan secara jasmani yang kita lihat oleh mata ya. Oke? Ya, seperti aku sehat-sehat terus, aku disembuhkan, dijauhkan daripada segala pencobaan. Ya, itu adalah salah satu ya hal yang pasti ada peran Tuhan melindungi kita. Tetapi saat kita menghadapi masalah pun, menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan, mungkin kita sakit, mungkin kita mengalami hal yang tidak kita inginkan ya, yang kita lihat kok kayaknya nggak ada perlindungan Tuhan ya. Nah, di sini peran penting buat kita. Apakah kita punya hati yang berserah? Kita mengandalkan Tuhan dan kita taat ya. Justru dalam menghadapi hal itu yang tadi saya sebutkan, yang tidak kita harapkan dan yang kelihatannya tidak ada perlindungan dari Tuhan gitu. Disinilah dimana momen justru kita bisa lebih ngerasain perlindungan Tuhan di dalam hati kita, di dalam iman kita sama Tuhan. Jadi walaupun menghadapi berbagai persoalan, kita tetap percaya bahwa itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin ya gitu. Jadi di dalam perlindungan Tuhan itu 3 hal ini tuh sangat berperan penting gitu. Kenapa? Kalau kita nggak berserah, kita nggak mengandalkan Tuhan dan kita nggak taat, bagaimana Tuhan itu dengan mudahnya ya Tuhan bisa melindungi kita, karena kitanya ya nggak mau berserah, kitanya auban, keras kepala, kitanya berontak ya, kitanya mengandalkan diri sendiri, kitanya nggak mau taat gitu. Susah untuk Tuhan mau melindungi kita gitu ya. Nah, contohnya saya dulu pernah pas masih kecil itu pas istirahat SD, jadi aku ingat banget mamaku bawain aku makanan ya, makan siang. Nah, jadi mamaku udah bilang nih, Eve gitu ya, kamu itu kalau makan itu duduk diem ya gitu. Jadi sebenarnya aku itu orang yang makannya duduk diem gitu, tapi karena iseng aja sih, namanya anak kecil seringkali mencoba hal-hal yang baru ya, yang dia lihat dari temannya. Saya lihat tuh teman-teman saya tuh ya, kalau makan itu jalan-jalan lah, lari-lari lah gitu, atau pokoknya kayak bawa makanannya terus jalan ngobrol ke tempat orang gitu ya. Waktu itu saya tuh lihatnya kayak gitu. Jadi saya kayak penasaran gitu kan, kayaknya aku juga pengen nyoba deh gitu ya, makan sambil jalan gitu. Nah, jadi aku bilang ke mama, nggak apa-apa ma, aku mau cobalah gitu kan. Nyata bener gitu apa yang mama saya ngomong gitu. Mama saya udah ngomong gitu, jangan makan sambil jalan gitu. Tapi waktu saya bilang saya tetap mau, akhirnya apa guys? Akhirnya saya jatuh dan nasi saya jatuh berantakan, dan saya sedih banget sih waktu itu. Ya tapi mama saya baik banget, akhirnya beliin saya makanan lagi ya. Jadi sebenarnya ibaratnya gini loh, mama saya itu udah ngelindungin saya enggak? Udah gitu ya, mama saya udah lindungin saya dengan memberikan peringatan. Tolong Eve, kamu makan jangan jalan-jalan gitu ya. Tapi sayanya tidak mau berserah, saya tidak mengandalkan mama saya mengandalkan diri saya sendiri dan saya gak taat. Pada akhirnya saya jatuh. Ya gimana mama saya bisa lindungin saya karena ini pilihan saya. Nah demikian juga
Tuhan dalam hidup kita. Ya pada saat kita belajar mau berserah, mau mengandalkan Tuhan dan kita mau taat teman-teman, maka Tuhan dengan mudahnya akan melindungi kehidupan kita. Amin ya. Nah, jadi we need God's protection itu didapatkan dari waktu kita berserah, mengandalkan Tuhan dan kita juga taat. Yang ketiga, hal yang harus kita praktekkan ya supaya Tuhan benar-benar menjadi kepuasan sejati kita adalah we need God's love. Kita butuh kasihnya Tuhan, kita butuh cintanya Tuhan. Amin. Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, di mana kita dapatkan ya kasih Tuhan ini? Yang pertama adalah waktu kita semakin dalam mengenal Tuhan. Ya, waktu kita semakin dalam teman-teman mengenal Tuhan, saya percaya, Cici percaya banget bahwa kalian akan ngerasain gitu bahwa tidak ada satu pribadi pun yang rela dan yang benar-benar mengasihi kamu itu selain Tuhan. Karena papa mama kamu mungkin atau orang yang kamu kasihi ya, mungkin kita bisa ngerasain itu kasihnya yang emang all out gitu buat kita. Tapi pada akhirnya waktu mereka meninggal, waktu mereka mungkin pergi ya atau mereka melakukan kesalahan gitu, akhirnya itu semua tidak memenuhi, kasih mereka tidak lagi memenuhi hati kita, benar gitu. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita sebenarnya, dan Tuhan itu selalu ya ingin menjaga dan mengasihi kita. Ya, jadi waktu kita semakin dalam mengenal Tuhan, Cici percaya banget bahwa kalian akan ngerasain deh kasihnya Tuhan itu seperti apa. Amin. Yang kedua, kasih Tuhan itu kita juga dapat waktu kita masuk di dalam komunitas. Ya, baik itu di dalam KKS. Ya, jadi komunitas itu adalah komunitas yang menjadikan Yesus ya sebagai pusat dari komunitas itu. Nah, waktu di dalam sebuah komunitas menjadikan Yesus sebagai pusat ya di dalam komunitas tersebut, otomatis pasti ada kasih Tuhan di dalamnya. Dimana di dalam komunitas ya, di dalam KKS, kelompok keluarga, kita tuh belajar gitu ya dalam family group itu bagaimana kita diterima apa adanya, bagaimana mungkin kita diarahkan di dalam konflik pun kita juga saling memaafkan ataupun ada juga teguran ya untuk membangun hidup kita. Nah, itu sebenarnya juga berupa kasihnya Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui anggota KKS kita, melalui orang tua rohani kita. Gitu. Amin. Ya, jadi teman-teman, nah waktu kita memiliki 3 hal ini yang tadi saya sebutkan, we need God's direction, we need God's protection, and we need God's love. 3 hal ini yang akan membuat kita ya mengerti bahwa benar-benar Tuhanlah yang menjadi kepuasan kita satu-satunya. Amin. Ya, maka dari itu 3 hal ini nih teman-teman yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tadi seperti yang saya katakan, dari mana kita dapatkan 3 hal ini? Dari hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, seperti tadi Caca udah kesaksian, ya pada akhirnya dia tuh dapetin gitu loh 3-tiganya. Karena apa? Karena waktu dia mulai melangkah. Nah, saya juga demikian ya, saya mendapatkan 3 hal ini di dalam hidup saya dan benar-benar jadikan Tuhan sebagai kepuasan saya satu-satunya gitu ya, di waktu saya susah, waktu saya kecewa, waktu saya sedih, waktu saya sepertinya kehilangan pengharapan. Kembali lagi aku akan datang sama Tuhan dan aku menyadari bahwa emang Tuhanlah kepuasanku satu-satunya. Karena 3 hal ini, yaitu waktu aku sadar aku butuh arahan dari Tuhan, waktu aku sadar bahwa aku butuh perlindungan dari Tuhan, dan aku sadar bahwa aku butuh kasihnya Tuhan memenuhi hatiku kembali. Amin, teman-teman. Nah, kiranya ya melalui firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mengawali awal tahun kita membangun masa muda kita nih teman-teman ya, karena jangan sia-siain waktu yang ada nih gitu ya, karena sekejap mata kita tutup, kalau kita buka ya nggak sadar udah waktu tuh udah berlalu dengan sangat cepat. Bahkan kita juga tidak pernah menyangka ya besok itu atau bahkan semenit lagi gitu kita mengalami apa gitu. Jadi jangan sampai kita menentukan tujuan hidup kita berdasarkan kepuasan kita yang sebenarnya palsu. Tapi mari kita set goals kita, set up your goals. Tentukanlah tujuan hidupmu berdasarkan kepuasan yang sejati yang ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita awali tahun ini ya, kita dengan renungan goals selama
2 minggu lebih ya, kita benar-benar mendapatkan perkataan Tuhan kembali menguatkan kita, sehingga saya percaya bahwa hidup kita bisa lebih lagi jadi berkat. Amin semuanya. Ya, mari saat ini saya mau mengajak setiap kita buat doa ya. Cici mau ajak setiap kita buat berdoa apa yang kalian dapatkan melalui firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Ya, berdoalah kiranya kamu membangun masa mudamu adalah masa muda yang penuh dengan kerinduan supaya Tuhan menjadi kepuasan hidupmu. Dan tentukanlah tujuanmu berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mari kita awali tahun ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ayo Cici ajak buat kita semua berdoa secara pribadi. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini, buat firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Engkau adalah kepuasan kami yang sejati ya Bapa. Tuhan kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau ya Bapa belajar ya Tuhan, berserah sepenuhnya di hadapan-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau arahkan kembali ya Tuhan untuk mengerti, menyadari bahwa kepuasan hidup mereka harus mereka taruh di dalam Tuhan. Di dunia yang begitu terbatas ini ya Tuhan, di keadaan situasi yang tidak menentu ini ya Tuhan, dan segala kepuasan yang ditawarkan dunia ini yang begitu sia-sia ya Tuhan, kiranya Tuhan itu tidak dikejar lagi Tuhan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, tetapi anak-anak-Mu mengerti ya Tuhan, mengejar kepuasan hidup mereka saat mereka taruh hidup mereka di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga tujuan hidup mereka adalah tujuan hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam setiap rumah mereka, dalam keluarga mereka Tuhan, ada Tuhan perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa ya Sabtu depan di ibadah Power Youth kembali melalui YouTube channel Power Youth. Ingat untuk di subscribe dan juga di like setiap videonya di Power Youth, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain untuk mereka juga bisa mudah beribadah bersama-sama dengan kita. Amin semuanya. Ya, ingat jangan sampai kurang 1 hari pun untuk ikutin juga renungan goalsnya ya. Ayo kita sama-sama kejar goals kita di tahun ini. Amin. Oke, God bless.